Oke, buat lo pengguna iPhone Inter di luaran sana yang beli iPhone mulai dari iPhone yang series lawas Inter atau iPhone yang agak-agak baru iPhone 14 atau iPhone 13 intinya Inter, dan which is tuh rata-rata aksesorisnya juga nggak mungkin original juga, apalagi lu beli yang kondisi second, apalagi yang sekarang yang tipis-tipis ini udah nggak dapat adaptornya tuh, jadi makin rancu lagi nih orang di luaran sana yang pakai iPhone tuh, makin anta beranta lah. Udah lo beli Inter yang dimana which is tuh kabelnya bukan ori-orian, udah gitu adaptornya tuh yang asal-asal banget gitu lo pakai ya kan. Nah, buat lo pengguna-pengguna iPhone Inter kayak gitu, termasuk gue juga pakai Inter buat konten, buat kebutuhan konten ya kan. Ya kali gitu iPhone gue buat kebutuhan konten, sokin lah, baru sekali dua kali pakai langsung rusak. Makanya gue ngajak kalian juga biar tidak rusak, biar awet tuh kayak gimana sih buat user Inter. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini, tapi gue bakal bahas lebih detail lagi. Nah, video ini sembari ngiklan-ngiklan tipis lah ya. Anjay, udah lama banget gitu gue ngiklan. Gila. Hujat aku dong. Nah, oke. Nah, jadi buat lo user iPhone Inter di luaran sana, saran gue kalau pengen HP-nya awet, mulai dari chargernya dulu. Salah satu faktor eksternal ya, yang bikin HP lo rusak paling besar adalah charger. Charger. Nah, kalau lu miskin, kere gitu, lu udah mampu beli iPhone tapi sayang banget, kentang banget nih duit gua bang buat keluar kayak beli adaptor harga hampir setengah juta sama kabel kalau beli ori Apple tuh sejuta lebih gitu, mendingan gua buat nyewa ya intinya berat hati lah lu buat ngeluarin duit kayak gitu. Lu bisa pakai opsi versi murah meriah, murah budget muntah gitu. Lu bisa cari atau lu bisa pakai adaptor copotan dari Android. Android itu juga nggak mesti Android flagship, Android yang biasa saja, yang B aja. Contoh nih kayak gue pegang copotan, misalnya copotan dari adaptor Samsung. Nah, ini lu bisa dapat harganya mulai dari puluhan ribu, asli original, dan ini aman banget buat dipakai di iPhone lo. Mana-mana mulai dari iPhone yang jadul nih, iPhone 8, iPhone 14 Plus nih, atau si iPhone 13, atau iPhone yang belum support fast charger nih, si Puki iPhone 7 nih, 7 Plus. Nah, pakai adaptor charger copotan begini jauh lebih aman ketimbang lu ala-ala iPhone tapi KW nggak jelas. Nah, ini lebih safety, ini lebih aman. Nah, saran gue lu pakai yang begini. Ini harga mulai dari puluhan ribu, kalau nggak salah 30 ribu apa 20 ribuan yang copotan ya. Lu dapat copotan memang fisiknya tidak mulus ya, namanya juga copotan. Nah, di mana dapatinnya bang? Linknya ada di deskripsi boy. Anjir, ngiklan banget kan gue. Jadi ini adalah opsi versi murah meriah muntah yang bisa lu dapat ya buat pengecas-ngecasan HP lu, dan ini kepake nggak hanya buat iPhone, lo bisa buat Android lain. Dan biasanya adaptor-adaptor begini bakal awet sekali. Nah, opsi kedua, bang, gue ada duit lebih nih bang ya, gue ada duit lebih ya. eh Sekitar ratusan ribu lah, 100 ribuan lewat lah, 100 ribuan lebih dikit lah. Gua nggak mau yang copotan-copotan buluk bang, gue maunya yang mulus stok baru lah, karena buat HP gue sayang banget gitu bang. Gue baru beli iPhone 13, 14, 12 gitu, dipakein charger KW copotan, gue maunya yang baru pisan bang. Lu bisa pilih dari merek ya. Oke, ini yang gue pakai tuh, lu bisa lihat ini tipe apa tuh, PAR1. Nah, gue pakai ini, kadang gue ngecas sambil tidur juga. Ini gue pakai juga di 7 Plus juga kadang ya. Kadang gue pakai di 14 Plus gue juga. Karena gue banyak HP yang gue review, jadi gue butuh berbagai macam adaptor. Salah satunya gue pakai ini. Dan kenapa gue suka banget yang versi murah meriah tapi bagus? Karena kebutuhan gue buat konten ya. Biar orang juga kalau beli capable lah. Nah, ini adaptor harga cuma 100 ribuan tapi bagus banget. Ngecas di HP adem dan udah Type C pula tuh, udah Type C. Jadi udah support sama kabel-kabel iPhone yang sekarang udah Type C to Lightning. Ini opsi kedua nih. Kalau budget lu dari di puluhan ribu ini, berasa kentang, lu mau yang lebih eksklusif, lebih mahal sedikit nih. Tuh, sorry ada suara goreng-goreng kayaknya nih di video. Soalnya lagi sahur boy. Habis ini gue mau sahur dulu. Nah, ini adalah opsi kedua nih. Lu bisa beli adaptor dari OK ya. Nih, linknya, nih link buat belinya bang. Gue nggak mau repot bang. Gue mau langsung linknya mana? Linknya gue taruh di deskripsi nih buat lo yang mau sikat kayak gini. Nah, kalau yang ini lo bisa dapat baru ya, lo beli baru. Duit gue nggak berseri bang. Mau lebih banyak lagi, tapi gue pengen sekalian buat ngecas ya, ngecas HP gue utama, HP gue kedua. Nah, gue pakai ini. Ya,
unit ya, unit nih gue pakai gun yang 30 watt. Nggak gede-gede amat karena ini buat travel charger gue. Gue nggak mau HP gue gampang panas. Dan menurut gue ngecas iPhone itu kadang mentok di 20 wattan aja itu udah panas banget gitu. Makanya gue batasin ya, kalau buat kemana-mana biar awet juga mesin HP gue klimaksin yang di 30 watt aja. Nah ini gue pernah pecah juga bagi gitu ngecas iPhone sama ngecas Android berbarengan. Ini portnya ada 3 biji, ada Type C punya, ada port biasa USB, dan ini udah lecet-lecet karena ini memang benar gua pakai. Tapi kalau lu cuman buat HP-nya cuman buat satu HP yang dicas, saran gue ini lebih rekomen. Kenapa? Karena simple gitu, lebih kecil, masuk kantong gampang, dan ini awet banget. Gue suka banget sama chargeran yang ini. Nah, gara-gara perintilan-perintilan kecil begini, ya, perintilan kecil-kecil kecil begini, lu bisa save money lu biar handphone lu tidak rusak. Nah, sekarang sepenting apa sih charger di sebuah handphone, di sebuah iPhone lo? Nah, ini kebetulan ada yang lagi terbongkar nih, HP tumbal buat dibongkar-bongkar nih. Taruh di alas ini aja lah ya, taruh bentar. Nah, iPhone ketika lu cas itu ada satu hal yang bakal mengganjel di handphone lo, yaitu arus dari adaptornya. Nah, biasanya kalau lu pakai adaptor yang kemeresek harga belasan ribu, nah itu bisa amsyong tuh. Dan biasanya bisa kena IC chargernya. Ciri-ciri IC charger rusak apa bang? Itu handphone lu tuh panas. Jadi gini. Lu bisa analisa ya, lu bisa analisa sekarang juga, detik ini juga, buat lu yang lagi nonton video gue. Coba lu analisa iPhone lu apakah masih sehat atau tidak. Handphonenya lu airplane mode, HP-nya lu airplane mode, terus lu standby, lu lihat baterainya berapa persen, lu lihat baterai handphone lu berapa persen, misalnya 50%. Coba lu tinggal makan sambil mandi, ya, kondisi airplane mode ya. Terus background apps lu close-closein dulu tuh. Nah, wifi jangan lu konekin. Lu tinggal makan, berapa persen baterai lu berkurang. Kalau baterai lu berkurang lebih dari 10%, ya, lebih dari 10%, fix handphone lu tuh bermasalah. Baterai boros itu bukan berarti dia nggak dipakai ngedrop, nggak. Baterai boros itu, ciri-ciri baterai yang boros bukan mesin yang rusak ya, baterai yang boros. Dia itu boros ketika dipakai. Ketika standby dia masih tetap irit-irit aja. Karena standby-nya handphone apalagi tidak terkoneksi data, itu makan arus tuh sedikit sekali boy. Meskipun baterai boros, awet-awet aja dia itu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, wah udah curiga nih gue, baterai gue kok cepat banget klimaks nih, mentok langsung lowbat gitu meskipun gak gue pakai dalam keadaan airplane mode, tidak di connect wifi. Lu cek, lu pegang-pegang di bawah kamera, ini panas gak nih di bawah kamera ya, di bawah kamera. Kalau panas, padahal udah lu wifi off, airplane mode lu nyalain, dan lu tinggal makan atau tinggal mandi, ya let's say 15-20 menit lah ya, sekitar segitu, tapi ada hangat-hangat. Nah, itu udah mulai ciri-ciri itu. Udah ciri-ciri IC charger lo bermasalah. Mulainya dari mana sih bang? Dari perpuki-pukian yang tidak sesuai rekomendasi. Misalnya chargernya lu pakai charger yang abal-abal, nah itu bisa jadi tuh ke situ tuh. Makanya gue saranin buat lu user-user ipong-ipong Inter, saran gue wajib kudu banget ya, minimal at least lu udah beli HP murah Inter, kasih aksesoris yang berkualitas biar lu nggak amsyong. Nah, terus resiko paling tingginya apa bang? Klimaksnya kalau HP gua sampai benar-benar rusak. Ya, lu mau tahu apa? Mati total. Handphone lu tuh tahu-tahu tidak nyala. Tapi ada step-step ya. Gue coba jelasin step-stepnya sebelum handphone lu mati total. Biasanya HP lu tuh udah ngedrain cepet banget boros nih. Nah, lu coba diemin aja, lu nggak pakai adaptor yang bagus-bagus ya. Kok ogah banget gue beli adaptor begini-begini yang bagus ya kan, lu diemin, lu bagenin baik lah intinya. Habis itu lu coba pakai sekian minggu, sekian bulan, kok makin boros baterai gua. Kalau lu cek, padahal baterai health tuh misalnya 80%, 90%, bahkan ada yang baterai tes 100% baru ganti baterai, dikira baterainya yang boros. Padahal dari mesinnya. Nah, itu ciri-ciri kedua tahap selanjutnya sebelum ke mati total. Dia kalau baterainya itu udah lowbat banget, kadang ngecas, kadang tiba-tiba logo Apple. Kadang tiba-tiba ada indikator cas, kadang tiba-tiba lagi misalnya 5% ada indikator cas, total logo Apple nge-restart. Itu kalau di sudut itu tuh IC charger udah mulai parah, dan ada 2 poin sih di poin itu, bisa jadi baterai lu juga bermasalah.
Nah, di tahap selanjutnya yang sebelum bener-bener matot, itu baterai lu kalau udah nol, udah habis nih, habis itu lu tinggal seharian, besok baru lu cas lagi dan dia tidak mau cas ya, tidak mau ngecas. Ya itu udah fix HP lu udah mulai memasuki kategori matot ya. Jadi harus di jumper dulu baterainya baru bisa dicas dan repot. Mau nggak mau ya lu bawa ke tukang servis lu benerin IC charger. Bang, kalau buat HP-HP begini IC charger berapa ya, Bang? Hah, berapa ya rusaknya, Bang? Kalau benerin, Bang. Ya, tergantung lah, bisa lah. Siapin aja duit gitu buat celup sana celup sini. Ya, ya yang gemas-gemas di pinggir-pinggir parung sana. Hah, lumayan intinya. Jadi lumayan biayanya ya, lumayan. Apalagi HP-HP yang ininya udah bukan Pony, udah si Pukima Dynamic Island. Keluar juga tuh duit sejuta-sejuta gitu ya, tergantung tempat servis lah. Jadi gara-gara hal sepele ya, gara-gara adaptor, lu bisa klimaks keluar biaya gede gara-gara ini. Jadi rusaknya intinya repot lah. Ya intinya ini video remind aja buat kalian semua dan ya karena ini ada video iklan-iklan tipis-tipis. Adaptor ini yang ini murah kok, murah mungkin cocoknya buat lo yang pakai iPhone 7, iPhone 8 yang inter-inter. Nah, ini cuman puluhan ribu iPhone itu awet nih, linknya ada di deskripsi atau yang model baru ada juga nih linknya di deskripsi. Ngiklan pisan boy. Dan yaudah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.